Gini Mas, jadi 2018 itu awal itu saya udah ngurus izinnya, tapi sulit banget. Jadi ngurus izin SUP-L untuk perusahaan direct selling atau network marketing itu nggak mudah, Mas. Mmm. 1,5 tahun baru keluar. Saya urus mulai awal 2018, baru bulan Mei 2019 keluar izinnya. Lebih dari 1 tahun. Tahun ya? Jadi, kalau sekarang ini ada perusahaan yang tahu-tahu muncul, Mas, Iya, ada izinnya katanya? ya udah ada izinnya, itu berarti udah dari setahunan yang lalu itu diurus itu izinnya itu, Mas, gitu. Oh, jadi nggak mungkin langsung Ya, ada izin ya sebulan 2 bulan ya? ya nggak mungkin sebulan 2 bulan. Untuk membuat bisnis direct selling itu tidak semudah bikin SIUP biasa. Kenapa? Karena SIUP KBLI 47999, 47999 itu adalah SIUP dengan surat izin usaha penjualan dengan resiko tinggi. Mhm mhm. Nah, resiko tinggi. Karena kita tahu sendiri ya, banyak sekali bisnis MLM yang digunakan orang untuk robot trading, investasi bodong, dan lain sebagainya. Jadi, kategori bisnis direct selling ini dimasukkan oleh pemerintah dalam kategori perusahaan dengan izin bisnis atau usaha dengan risiko tinggi, gitu. Jadi banyak sekali aturannya, Berarti gitu. waktu Jadi itu kalau nggak gampang dong besarin PT BES tanpa izin, 2018? tapi besar, Oh bisa? besar, tapi besar waktu itu ya karena semuanya kan pertolongan Allah ya. Kita itu Iya waktu iya. 2018 itu jujur aja kita itu nggak banyak ngomongin bisnisnya, tapi yang kita ngomongin itu SLC-nya. Bisa Tapi jadi memang itu. meledaknya setelah 2019 sih. Makanya tadi kan Mas Algian juga bilang 2019 kan, karena memang bisnis kita itu baru benar-benar meroket itu 2019 gitu. Setelah izinnya keluar. Jadi kalau kemarin rada heboh ya ada perusahaan baru muncul ya. Udah ada Nah, itu izinnya SUP-L-nya udah ada katanya? izinnya itu ya pasti udah bukan mungkin lagi ya, tapi bisa dipastikan itu udah dari awal tahun kemarin ngurusnya atau pertengahan tahun kemarin gitu. Sudah Diam-diam planning. berarti ya? Diam-diam nusuk dari belakang ya, gitu. Iya. 2019, itu 2019, itulah besarnya itu ledakan gara-gara apa itu? pertama. Karena produk atau emang marketing plan-nya yang bagus itu akhirnya mitra-mitra banyak ke dulu Base Corporation ya? Iya, Dulu betul. Dulu PT BES ya, PT BES Bandung Eko ya? Sinergi Teknologi ya. Saya juga baru daftar itu Agustus 2019 itu waktu itu. 2019 itu memang meledak luar biasa. 2019 itu kenapa kok BES meledak? Tentunya semuanya pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Nah, kalau kita breakdown wasilahnya, wasilahnya dari mana aja Mas Feb? Nah, wasilahnya itu pertama jelas dari eh, perusahaan ya. Orang kan ngelihat perusahaannya dulu. Siapa sih orang di belakang perusahaan ini? Terus kira-kira perusahaannya kuat nggak nih kalau nanti bayar, reward dan lain Mhm. sebagainya. Itu kan pasti orang lihat kan. Itu yang pertama. Dan waktu itu banyak sekali leader-leader inti, founder-founder yang minta lihat kekuatan perusahaan. Mmm. Ya. Nah, kalau sekarang nggak perlu dilihat lagi ya, duit perusahaan banyak banget ya. Iya benar. Iya, sampai mentor-mentornya aja dititipin duit 1 miliar ya. Bener alhamdulillah masih ada Nggak, kartunya dikirim. iya, nggak perlu ngintip lagi kan. Nah, jadi sampai mana tadi? Oh iya iya Sampai iya iya. iya Ah. banyak Apa sih founder-founder yang yang kita minta. breakdown ya? Memang semuanya itu jelas karena pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita breakdown wasilahnya, apa sih yang bikin Best Corporation 2019 itu booming? Nah, kita breakdown wasilahnya itu minimal ada 4. Yang pertama adalah kekuatan perusahaan. Jadi banyak founder-founder besar sebelum gabung itu mau lihat dapurnya perusahaan dulu. Yang masih saya ingat itu dulu Pak Adan Haris. Mmm. Pak Adan Haris ini kan orang nomor satunya, salah satu orang nomor satunya di Armenareka kan. Betul. Ya, di Armenareka beliau itu sudah berangkatkan berapa ribu jamaah gitu kan. Cuman kan akhirnya kan bisnis umrah itu kan nggak boleh di MLM-kan kan sama pemerintah ditutup. Mhm. Akhirnya beliau tuh nyari nih, bisnis apa ini yang kira-kira cocok buat beliau. Akhirnya beliau minta ketemu langsung sama saya, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol.
ngelihat kekuatan finansial perusahaan, akhirnya beliau memutuskan gabung. Gitu. Karena ini perusahaan kuat nih, bukan katanya seperti videonya Kapten Nurholis di awal tadi ya. Bukan Iya, katanya, tapi faktanya. Gitu. Ini faktanya ya. memang perusahaan ini adalah perusahaan dengan kekuatan finansial yang kuat. Nah, kalau teman-teman mau pengen tahu ya, teman-teman yang baru bergabung ya di perusahaan ini, pengen tahu sekuat apa sih perusahaan kita ini? Bayangin, perusahaan saat ini punya katalog produk lebih dari 200 jenis produk. Satu produk saja minimal kami itu harus investasi lebih dari 2 miliar. 1 sampai 2 miliar lah satu produk aja. Satu produknya. Iya, kan kita harus nyetok produk. Nah, Mm-mm. apalagi produk-produk yang perputarannya itu besar sekali. Contoh agro sawit. Iya Agro tuh. sawit ini investasinya itu udah di atas 10 miliar untuk satu jenis produk saja. Untuk satu jenis produk aja. Agro sawit, terus pupuk-pupuk yang lainnya itu investasinya kita tuh besar. Ya, Wah, besar. miliaran. Besar sekali. Nah, kira-kira kalau kita bisa sampai punya produk segini banyaknya, itu perputaran duit perusahaan itu berapa gitu kan? Masya. Nah, itu bisa bisa kalau orangnya mau berpikir gitu ya, wah ini berarti perusahaan kekuatan finansial kuat gitu ya. Dari nggak perlu ngintip rekening perusahaan lah gitu ya, nggak perlu ngintip rekening perusahaan atau depositonya perusahaan, nggak perlu ngintip gitu ya. Tapi teman-teman bisa ngelihat dari agro sawit aja kita itu sebulan omsetnya hampir mungkin sekarang itu udah tembus di angka 50 miliar dari Omsetnya. satu produk ya agro sawit. Belum produk-produk yang lain. Dan ini luar biasa sekali. Saya sangat berbahagia sekali ya. Dari kemarin banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala termasuk kaki saya patah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang diberikan uh, hal-hal kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk brilian ini. Iya, Ya, Pak Ji. termasuk Itu kan brilian ini. Luar biasa. PTBS ini kan naik terus ya dari tahun 2019, Hmm, 2020. Banyak banget ya. founder yang masuk, leader besar yang masuk 2021, 2023. Itu besar nih omsetnya tinggi banget. Produk-produk juga makin banyak. Cuman ada sempet tuh penurunan omset di tim saya juga itu 2002 apa ya 2023 akhir 2024 lah ada penurunan-penurunan omset. Itu kalau Pak Hadi analisis itu kenapa Pak Ji? Ya, semuanya ada sebabnya ya, pastinya ya. Mungkin kalau kita ngomong dari sebab makronya, memang Mm-mm. makroekonomi Indonesia ini lagi nggak baik-baik saja. Nah itu Ya, ya. kita harus akui itu ya. Memang kita ini diajarin optimis terus ya. Di Iya kalau dia SLC tambahkan deh. kita diajarin Optimis terus. husnudon terus sama takdir Allah, ya Mm-mm. kan? Sama mentor kita harus Betul. diajarin positive thinking terus gitu kan. Mm-mm. Pokoknya positif terus gitu, nggak boleh negatron gitu kan. Mm. Tapi ya kita sedikit banyak harus belajar bahwasanya sudah kurang lebih 1 tahun terakhir ini Indonesia mengalami satu hal yang namanya deflasi. Deflasi. Deflasi ini nggak baik, ya. Inflasi itu tidak baik juga, tapi inflasi itu menunjukkan adanya perkembangan perekonomian. Ketika ada perkembangan perekonomian, pasti akan terjadi inflasi. Apa penyebab inflasi? Penyebab inflasi adalah banyak orang yang kebanyakan duit. Akhirnya Mm-mm. orang berebut belanja. Ketika orang berebut belanja, maka hukum ekonomi. Ketika banyak orang yang menginginkan sesuatu barang, maka harga barang tersebut menjadi Naik naik. ya. Nah, jadi harga barang naik itu bukan karena sekedar faktor ekonomi, tapi juga ada penyebab bagusnya, yaitu banyak orang punya duit. Akhirnya orang banyak Belanja. belanja. Akhirnya terjadilah inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang, gitu ya. Tapi ternyata Indonesia ini kurang lebih 1 tahun terakhir ini terjadi yang namanya deflasi. Kenapa bisa deflasi? Karena banyak orang nggak punya Gak punya duit. duit, nggak punya Iya, gak duit. punya cash. Akhirnya jarang orang belanja. Orang spending money itu jarang. Akhirnya ketika orang jarang spending money, makanya baru
kejadian 1 tahun terakhir ini yang namanya harga mobil itu turun, Iya, ya kan, Mas? Kalau dulu betul. tuh, ini kan saya kan penggemar otomotif ya, dari zaman dulu tuh ngelihat tuh harga mobil itu dari dealer itu dari tahun ke tahun pasti naik gitu kan. Tapi sekarang itu justru malah harga mobil baru itu bisa lebih murah dibandingkan harga awal tahun. Harga mobil sekarang dibandingkan harga awal tahun ini itu justru malah lebih murah sekarang gitu ya, bukan naik gitu ya. Kenapa kok mereka nurunin harga? Karena nggak ada yang beli. Hmm, Jarang yang beli, akhirnya deflasi. Harga harga barang-barang turun. Harga barang-barang turun sih bagi orang yang punya banyak duit sih enak aja ya, Mas, ya. iya benar. Wah, enak nih kita shopping 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 nih, harga barang turun semua. Cuman secara makroekonomi, penyebab deflasi itu adalah banyak orang nggak punya duit, akhirnya nggak bisa spending money, nggak bisa belanja. Artinya secara makro ekonomi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Betul, kerasa Orang banget pada nih di nggak punya kurban duit. sekarang aja ya orang-orang yang beli hewan kurban makin sedikit saya lihat. Dan harga Mmm, hewan kurban juga turun di tahun iya, harga hewan kurban turun. Iya, betul sekali. Saya masih ingat tahun kemarin tuh per kilo itu karkas itu bisa 70 ribuan. Nah, mhm, ini sekarang saya beli apa namanya, hewan dari Solo ya, dari Boyolali itu, per kilonya itu bisa di angka 65 ribu, 66 ribu. iya Bener naik sekali. Harga hewan lebih murah dibandingkan tahun kemarin. Ini kejadian yang luar biasa sih, gitu. Karena biasanya dari tahun ke tahun tuh harga hewan kurban itu naik, gitu. Kenapa kok sekarang bisa turun? Ya mungkin karena yang belinya sedikit. Nah, oleh karena itu, kita ini harus mau membuka mata kita, bahwasanya daya beli masyarakat ini sedang turun, Mas. Oleh karena mhm, itu, kita ini harus mengeluarkan, sebuah program baru yang masuk gitu ya, di masyarakat. Nah, itulah salah satu selain salah duanya yang tadi ya, yang mhm, karena ada orang yang nusuk kita dari belakang ya, dari tahun kemarin udah nyiapin perusahaan baru gitu kan. Akhirnya diam-diam tahu-tahu meluncurkan, apa namanya, program dia. Nah, saya bilang, "Wah, kalau misal beliau aja yang belum banyak pengalamannya bisnis aja bisa meluncurkan sebuah program baru, nah kenapa kita enggak?" Gitu kan. Dan akhirnya justru program baru ini tidak hanya sekedar diusung oleh perusahaan, tapi justru malah didorong oleh para mentor ya, dari atas sampai bawah. Semuanya mendorong ya untuk, bisa memiliki sebuah pilihan ya, tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya BES tidak pernah menutup program yang sudah ada ya. tapi Jadi kadang ada pertanyaan nih Pak Haji, kenapa ya, program baru itu dengan harga yang lebih murah nggak adanya di Best/Word gitu? Kenapa oh ya, dibikin di marketing plan karena 2? Ini nggak banyak yang bisa bertanya ke saya, kenapa nggak ya, bisa dibikinnya di tid Best/Word aja, mungkin diagram plan D gitu? lah ini kan sebenarnya plan D dari Iya, Bestword, bener nggak, Mas? iya betul beda, Gini loh. Jadi Brilliant ini adalah sebenarnya kalau kita masukkan di Bestword itu plan D. mhm, Ada plan A, ada plan B, ada plan C, ada plan D. Ya, ini yang harus diketahui teman-teman semua ini. mmm, Sebenarnya Brilliant itu adalah plan D di Bestword. Paham ya? Ketika kita mmm. mengeluarkan plan D di Bestword, mulai dari nol atau enggak? Mulai dari nol kalau kalau kita lihat Plan D pelajaran ya? dari champion waktu itu Ya, ya, dari champion ya, kita ngeluarin champion itu dari nol. nol lagi Ketika kan. kita mengeluarkan plan D pun, plan C dari nol, plan plan D pun pasti dari nol gitu kan. Nah, kenapa kok nggak di-base? Nah, Kenapa kenapa kok nggak di kita bikin branding baru? Nah, kita ini kan pengen mengeluarkan branding baru, fresh ya. Kita pengen mengeluarkan sebuah bahasa baru, bukan lagi base lagi gitu ya. Kenapa? Karena kemarin itu banyak sekali yang salah kaprah menganggap bahwasanya perusahaan kita ini adalah perusahaan trading, ya kalau nggak salah best profit atau apa gitu ya. mhm, Nah makanya kalau kita mengeluarkan plan D di bisnis apa di di best gitu ya. base Nah apa yang terjadi? Nggak jadi itu yang namanya rebranding itu nggak jadi.
Nah, sekarang saya tanya, ketika Anda memulai plan D di website Brilian, jaringannya masih sama nggak? Masih sama. Masih sama. Nah, itu. Jadi sebenarnya plan Brilian ini kalau kita import ke base itu adalah plan D gitu ya. Sama-sama start dari statistiknya dari nol juga. Tapi ketika kita mau bikin sesuatu yang fresh, nah kita bikinlah Brilian. Dan apa yang terjadi luar biasa, alhamdulillah. eh, Awal Juni ini aja sudah kurang lebih ada 10 yang klaim mobil ya. Nah, Alhamdulillah. teman-teman, gimana nih? Iya. Kita harus bergerak nih segera, Nah, teman-teman. makanya teman-teman ini harus segera bergerak nih di Brilian. Jadi champion tidak akan pernah kita hapuskan. Sekali lagi ya, kalau kita ngomong perbandingan marketing plan itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya, Mm-mm. tapi kita ini harus kembali lagi bahwasanya bisnis kita ini adalah bisnis tijaroh, bisnis jual beli. Maka yang perlu diperhatikan adalah produk, produk, produk dan produk. Kita ini jualan, ya. Jadi ketika kita ini jualan, apa sih yang paling laku di Best? Pengen tahu nggak teman-teman semuanya yang paling laku di Best? Apa, Yang Pak Ji? paling laku ya ada pupuk-pupuknya dan kolagen. Ya, LVN kolagenia itu nomor satu. Kalau kopinya Pak Feb, kopi nggak begitu laku. Dari zaman kita punya kopi Econax yang ketika kita minum itu langsung konak 3 hari. Hmm. Masih ingat produknya Mas? Masih ingat itu, Ya, Mas. Bikin saya kesakit kepala kalau kebanyakan minum kopi itu. Econax ya luar biasa ya. Kita minumnya sekali, berdirinya bisa atahiyatnya Iya. bisa 3 hari gitu kan. Mm-mm. Nah, sekenceng itu produk kita kopi Econax. Tidak pernah kopi Econax itu masuk 10 besar penjualan. Yang paling laris tetap pupuk-pupukan, LVN kolagen, slim, skincare-skincarean, dan herbal, Herbs Pro dan lain sebagainya. Jadi penjualan uh, kopi kuat kayak gitu ya, itu dari awal base berdiri sampai sekarang tidak pernah masuk di 10 besar. Gitu. Bahkan yang saya tahu di BP POM sendiri kopi kuat itu sebenarnya nggak boleh harusnya kalau saya baca artikelnya. Jadi kopi itu Oh, kan nggak boleh, izinnya tuh minuman, nggak boleh. izinnya ya Iya, minuman nggak bukan boleh, penguat gitu, bukan nggak boleh, obat nggak boleh. kopi itu. Makanya produk kita dulu, Ekona kenapa kok nggak ada gitu kan? Iya, Karena overclaim itu kayaknya tuh. di ini dimusnahkan oleh BPOM Nah, itu ya. Jadi barangnya. hati-hati Ya, teman-teman kalau kena lima kena puluh flexing produk. ribu box Econax dimusnahkan oleh BPOM. Dimusnahkan ya. Hmm. Nih yang nggak tahu nih, soalnya kemarin kita ada perdebatan sama satu leader yang keluar karena produknya bagus kayak bikin tegak 3 hari. Oh, itu overclaim banget. Emang ada Lah, kopi yang emang kan manfaatnya? kita kita dulu juga punya produk seperti itu kan? Betul, betul. Ketika diminum sekali bisa atahiyat 3 hari kan? Eh, Cuman ada ketika resiko produknya ya. sudah viral, nah BPOM langsung gerak, langsung sidak pabriknya, langsung ditemukan sekian puluh ribu box, langsung dimusnahkan semuanya. Langsung dimusnahkan. Kalau belum viral jangan nggak akan diperiksa dulu biasanya. Kalau belum viral mah ya cuek-cuek aja. Nah, saya lihat izinnya juga belum BPOM itu. Oh iya, yang mana? Masih. Ngomongin yang mana ini? Itu yang di sana Yang di mana? ada yang masuk itu nawar-nawarin kopi, nyobain Oh gitu ngopi ya. dulu dong katanya kan. Nyobain Hmm. nih kata. Udah nyobain di prospek akhirnya. Ini ngomong-ngomong saya nggak pakai seragam nggak apa-apa ya, karena lagi di rumah Nggak. biar santai. Kalau pakai seragam kan udah sering lihat ya. Nah, ini saya izin pakai kaos nih biar kelihatan santai nih. Jadi tantangan nanti di Berlian itu apa nih? Sementara kalau di tim saya sendiri masih ada, saya lihat nih masih ada bukan bukan keraguan ya, masih ada ketakutan ketika masuk Berlian. Wah, saya harus ngemodal lagi nih 1,5 juta nih. Sementara jaringan saya belum tentu mau dipindahin gitu kan. Nah, tantangannya ini gimana mengatasi tantangan tersebut Pak Haji nih ya buat mitra-mitra Sahara sendiri biar sebenarnya kalau yang namanya bisnis ini selalu ada hambatan, ada ujian, tapi ada peluang nih ya. Siapa yang cepat ngambil peluangnya, biasanya cepet nih ngambil ngambil hasilnya dibanding orang-orang yang nggak mau ngambil peluang nih. Menurut Pak Haji sendiri gimana nih Iya, betul tantangan di bisnis sekali. zaman sekarang nih? Perlu nggak Nah, kita ini melakukan perubahan-perubahan itu? Atau kita bagusnya udahlah di champion dulu tuntasin sampai luxury?
Nah, ya seperti yang saya bilang tadi ya, Mas ya. Eh, kita ini kondisi masyarakat makro ini lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau untuk mengeluarkan uang yang kira-kira hampir 3 juta itu sepertinya memang rada sedikit berat ya. Tapi ya nggak juga sih, karena kemarin ada eh, mitra yang bisa closing priority di program CH juga ada. Closingnya Hmm. pupuk gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Anda mau jalankan CH, mau jalankan Brilian, terserah. Yang penting closingnya priority gitu loh. Nah, Bener nggak? betul. Karena kemarin juga, baru kemarin ada yang laporan itu di grup ya. Closing pupuk, agro sawit, priority, di champion. Nggak ada masalah gitu kan. Nggak masalah ya. Hari ini, pagi ini, BES masih bayar Big Ambassador di program champion. Ya kan, tadi Champion. di grup lihat Mas, Iya, lihat. Alhamdulillah di Pak jaringan. Winner Gusrian ya. team ya. Nah, winner team itu kita bayarkan Big Ambassador tadi pagi itu. Beli apa tadi? Fortuner hitam ya. Iya. Nah, beli Fortuner hitam. Jadi Anda mau pilih CH, Anda mau pilih Brilian, sama aja. Yang penting Anda dapat rezekinya dari Allah gitu kan. Mm-mm. Iya. Yang penting joinnya priority, bener nggak? Betul. Tapi Iya. bagusnya punya dua marketing plan-nya, jadi ada pilihan kalau Ada kita. pilihan. Betul. Jangan Dan salah sampai satunya aja ya. kapanpun plan CH ini nggak akan pernah kami tutup. Hmm. Itu yang harus digarisbawahi. Champion ini nggak pernah kan kami tutup. Cuman ini bagi teman-teman yang captive marketnya, pangsa pasarnya itu menengah ke bawah, coba jalankan Brilian. Hmm. Itu professional advice. Iya, iya, betul, betul. Iya, Kan teman-teman semua nasihat kadang dari pelaku bisnis network yang ya, sudah dari tahun 2007 malang ya. melintang dari tahun 2003 sampai 2003 ya, sekarang. Masya Ya, Allah. udah 22 tahun saya di dunia network ya. Jadi Jadi kadang professional advice bagi Heeh. Anda yang nggak bisa jualan pupuk closing priority, priority, priority kayak teman-teman di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Anda jalankan Brilian. Tapi kalau Hmm. Anda bisa seperti kayak teman-teman di Sumatera yang closing agro sawitnya priority, pakai champion, teman-teman di Kalimantan Barat closing priority paket champion, ya paket priority, ya silakan Anda jalankan Mm-mm. eh, paket champion silahkan. Tapi kalau Anda saat ini berada di Pulau Jawa dan Anda itu kesulitan untuk closing, maka ini professional advice, saran dari saya, coba jalankan Brilian karena Brilian ini lagi ketemu momentumnya. Betul, betul Ya, Pak lagi ini. ketemu momentumnya. Setiap hari ini aja yang tembus mobil Brilian itu sudah ada 4 orang Masya Allah, hari Allah ini. Akbar. Nah, besok mungkin ada yang klaim lagi. Besok ada yang klaim lagi. Jadi Amin. lagi dapat momentumnya gitu loh. Luar biasa. Ya mudah-mudahan teman-teman di tim Sahara ini ya, Amin. Insya Allah. Bentar lagi ini. apa namanya, pengusaha anti riba Sahara. Ya, pengusaha anti riba. Mudah-mudahan seperti namanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa lunas utang bebas riba. Insya Amin, Allah. amin. Jadi sebenarnya Brilian ini nggak mulai dari nol ya teman-teman semua. Ini kan yang digembar-gemborkan mitra-mitra yang pindah. Saya kecewa karena saya pun harus memulai dari nol Brilian. Ya lebih baik saya mulai dari nol perusahaan lain. Padahal itu salah ya. Brilian ini nggak mulai dari nol. Sebenarnya nih karena teman-teman kan banyak yang main online ya. Ya banyak yang main online. Brilian ini menurut saya nggak mulai dari nol. Justru mulai dari nol tuh bukan dilihat dari diagram jaringan atau diagram oke. Teman-teman sekarang ngecek aja di diagram CH omset hariannya keisi nggak setiap hari. Andai udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada tuh nol nol. Nah itulah sebenarnya CH tuh lagi mulai dari nol. Ya, sementara Brilian ini teman-teman bisa melakukan penjualan dengan lebih mudah dengan paket produk yang lebih murah. Sebenarnya ini kalau saya lihat ya ada beberapa ya termasuk saya lihat beberapa omset tim gitu ya. Karena pasarnya di online ini menengah ke bawah, yaitu penjualan di paket CH agak beratnya. Jadi jangan terus bertahan di situ juga kalau teman-teman ngerasa kesulitan. Karena sesungguhnya teman-teman udah 3 bulan, 4 bulan mungkin lagi mulai dari nol di CH, timnya nggak ada. Nah, kita refresh dulu di paket Brilian. Ya, berdasarkan pesan Pak Haji juga nih ya. Supaya dapat omset teman-teman harian buat operasional. Nah, nanti ke depan penghasilan besar lagi bisa masuk ke pertanian, bisa jalan
keduanya. Mungkin itu nanti. Tapi Pak Haji, kalau untuk Brilian sendiri potensi ke depannya gimana Pak Haji? Dari capaian-capaian marketing plan-nya, apakah nanti bisa berubah lagi? Atau emang promonya akan berlangsung terus nih Pak Haji? Udah Pak Haji? Udah ya, oke sip. Soalnya tadi geser ke video orang lain. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Kalau di apa namanya di program Brilian ini sampai kapan kita kira-kira? Nah, kalau dari perhitungan saya sama seperti kayak di program Champion ini bisa 5 tahun ke depan gitu 5 promonya. tahun. Iya, Promonya? iya, bisa insya Allah. Nah, ini PR saya adalah bagaimana dari awal Brilian ini saya bisa menghalau para pemain jaringan, sniper. Dari awal harus sudah dihalau. Kalau dari awal saya sudah bisa menghalau dengan pengalaman kita di base kemarin ya, bisa Hmm. jadi nggak cuma 5 tahun, bisa jadi sampai 10 tahun ke depan promonya. Wah, Iya, dan harganya karena nggak akan ditaikin ya paketnya ya? karena kita lihat program Luxury aja, itu promonya 5 tahun loh, dengan kondisi banyak sniper, ya kan? Iya, betul betul. Ya, dengan kondisi banyak sniper, itu bisa promo base bisa ngasih promo sampai 5 tahun. Tapi Ya, kan dulu ada tapi kenaikan-kenaikan paket Pak Haji di paket oh eh itu kan bukan kenaikan paket Mas, nambah bonus. nama bonus ya, Nambah nambah reward ya. bonus. Iya ya Nah, itu bonusnya yang ya. harus digarisbawahi, nambah bonus. Ya, bonus sponsornya nambah jadi 400. Terus Mm-mm. nambah bonus apa namanya? Generasi, duplikasi, terus nambah lagi champion, ya. Tapi kan promonya tetap. Nah, Siap, jadi siap betul. kalau misal insya Allah ya, saya dengan pengalaman dan tim yang sekarang ada di kantor ini, insya Allah kalau misal Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan dari awal Brilian ini berdiri kita ini sudah bisa menghalau para sniper, pelaku undercutting price, maka promonya ini ya bisa jadi lebih dari 5 tahun, Wih, bisa jadi 10 tahun sampai gitu kan. Promo 2030 promo aman ya teman-teman bisa promo potensi promo beli mobil. utamanya ya, promo di mobil, di Pajero, di Luxury. Nah, kalau promo motor, nah ini mungkin nggak lama kalau promo motor. Karena promo motor jujur, promo motor 50 itu cukup berat. Makanya teman-teman yang saat ini ashabihunal awwalun, orang-orang yang pertama mendengar peluang brilian ini, ayo sebulan ini tembusin motor. Iya ya, Mumpung kalau masih promo. kalau Ya, ada mumpung peluang masih itu promo jangan 50. jangan Hah? menutup diri ya Pak Haji. Kalau ada Iya. peluang itu jangan menutup diri ya. Mumpung masih ada promo motor 50 yang mungkin ya udah 2 bulan ya, 2 bulan ya kita sudah Pak Sandi tadi udah bikin apa namanya pengumuman tertulis bahwasannya promo ini akan berlaku 2 bulan ke depan. Jadi untuk motor ini nggak akan berubah. 2 bulan ke depan masih 50. Nah nanti bulan ketiga, bulan keempat depan ya saya nggak bisa menjamin promo motornya. Tapi Wah, kalau untuk promo mobil, mokes, big mokes, luxurinya itu insya Allah kita bisa perpanjang sampai bertahun-tahun ke depan. jadi Insya promo Allah. mobil itu sekarang itu di 75 pasang. 275 pasang ya untuk Iya. mitra. Karena kan di Champion pun 275 pasang itu kita bisa 7 tahun loh promonya. Mm-mm. Nah, gitu. Insya Allah. Insya Allah ya, bahkan Star Iya. Jadi Ambassador kalau katanya untuk promo 250 ya. mobil, Big Ambassador, Luxury, itu saya punya keyakinan ya, keyakinan yang didasarkan dari hitungan dan pengalaman. Jadi bukan hanya keyakinan yang cuma bonek ya, bondo nekat doang gitu ya, bukan. Tapi punya keyakinan yang didukung oleh data dan pengalaman. Ya, didukung oleh perhitungan dan pengalaman. Insya Allah kalau untuk yang mobil, big ambassador, luxury, itu kita bisa promo sampai bertahun-tahun ke depan. Bertahun-tahun, mungkin bisa lebih dari 5 tahun. Tapi kalau untuk motor, nah ini hitungannya mungkin eh, beberapa bulan ke depan aja promonya. Nah, mumpung teman-teman ini yang sekarang mendengarkan, nah, mumpung ada promo, ada peluang, ya 50 kanan dapat motor, Bismillah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjuangan kita di Brilian ini, insya Allah. Pesan nih Pak Haji buat teman-teman semua yang mau mulai berlian tapi ragu nih, takut saya itu nggak bisa, ya takut timnya itu nggak mau pada ikut, sehingga saya harus ngomset dari awal nih.
Kira-kira selaku Pak Haji nih pelaku network marketing yang udah dari lama, ketika memulai bisnis network marketing itu apa yang harus dilakukan mitra supaya yakin kalau setiap orang network marketing sebenarnya punya peluang yang sama untuk berhasil itu? Iya, jadi sebetulnya kita ini sukses atau enggak itu bukan karena ikhtiar kita. Kembali lagi ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bukan karena ikhtiar kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semuanya karena Allah. Makanya dari tahun 2017 sampai detik ini, saya nggak pernah bosan-bosan mengajak teman-teman semua untuk ikut SLC dan Tahadus Binikmah. Ini alhamdulillahirobbilalamin, ini suatu nikmat yang saya rasakan ya Mas ya. Saya sudah 1 bulan terakhir ini dibangunkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum jam 4 pagi. Hmm. Nah, jadi sudah 1 bulan ini dari akhir April malah ya, dari akhir April itu eh, tahajud terus. Jadi ini nikmat ya kalau kita itu punya tahu bahwasanya kita ini hidup di dunia ini ya cuma sekedar menjalankan skenario dari Allah, episode dari Allah, itu ya hidup itu jadi tenang gitu. Dan itu melebih-lebihi dibandingkan kita punya segalanya yang ada di dunia ini. Fir'aun aja yang punya segalanya di dunia ini pun dia nggak bisa tenang gitu karena di hatinya nggak ada Allah. Tapi kalau kita semuanya yang meskipun dunia kita masih banyak kesempitan, masih belum memiliki kelonggaran ya, tapi kalau kita itu di hati kita itu ada Allah, wah maka kita menjalankan apapun itu bahagia. Kita ketemu prospek itu bahagia, seneng karena kita itu niatnya itu mau dakwah, niatnya itu mau menjadi asbab hidayah untuk orang tersebut, maka bernilai pahala di mata Allah. Jadi bisnis ini tidak melulu uang, tapi bisnis ini yang akan mengantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin insya Allah ya. Jadi ya itu dia teman-teman semua. Justru saya nih jujur aja ketika lihat diagram champion, saya tuh ada rasa di zona nyaman gitu. Jadi mulai dari kerja dari awal tuh semangatnya kurang gitu. Gimana sih ketika saya lihat diagram champion udah luxury nih. Tapi ketika saya lihat diagram brilian, wah saya tuh semangat tiap hari konten lagi, pembinaan lagi, Zoom lagi. Jadi ada semangat baru nih ya, brilian ini. Saya lihat ada semangat-semangat baru di brilian yang harusnya teman-teman punyai juga ya sebagai tantangan kita di bisnis network marketing sekarang. Karena teman-teman jangan sampai ketika jalanin bisnis network marketing itu hanya sekedar jadi mitra ya. Harus ada apa ya? Harus ada ambisi pengen berhasil jadi luxury. Ambisi itu nanti dituangkan dalam bentuk ikhtiar kita, doa kita dan ibadah kita. Kalau teman-teman gak punya ambisi jadi luxury, jadi champion ya, biasanya teman-teman akan ada stay di tempat itu aja nih ya. Ini saya lihat kalau dari cerita Pak Haji dari awal itu ambisi jadi orang kayanya itu udah kelihatan teman-teman. Ya, ambisi jadi orang kaya ini besar banget. Dari kuliah tahu-tahu jadi pengusaha, ya, langsung di DBS, besar di DBS sampai mempertahankan terus sampai sekarang. Itu ambisi jadi orang kayanya besar. Sampai jadi pembalap pun itu karena punya ambisi. Kalau kita nggak punya ambisi ya kita nggak mau ngambil peluang sebesar apapun. Termasuk Pak Haji menciptakan brilian dengan segala resiko ya pertanyaan banyak dari mitra ya ini semua buat kita menjadi lebih baik lagi. Nah kan teman-teman banyak nih ya yang belum berhasil mendapatkan motor, mobil dan rumah dengan adanya peluang brilian, insya Allah mudah-mudahan. Nah ini kesempatan buat teman-teman semua. Nah tadi Pak Haji udah bilang sendiri ya promonya akan berlangsung 5 tahun ke depan. Ya 5 tahun ke depan dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini mitra-mitra Sahara yang ambil hari ini ada 600 lebih yang hadir nih ya. Teman-teman, saya mau buka pertanyaan. 3 pertanyaan ya sebelum kita tutup Zoom-nya. Ada yang siap bertanya nih, saya buka komentarnya ya. Boleh. Wah, ini ada yang dari Padang nih. Ini mau nanya boleh dari Padang dulu nih ya. Bu Srino Putri dari Padang. Mau nanya langsung, ngobrol langsung, Pak? Boleh ya? Nih, kita coba dari Padang. Bu Sri. No. Nah, coba ya saya
unmute nih. Bu Sri mau nanya apa? Boleh nih. Ini kesempatan langka nih ya. Bu Sri bisa nanya langsung ke Pak Haji Febrian. Apa yang mau ditanyain ke Pak Haji Febrian, Bu Sri? Boleh diperkenalkan dulu nama, asal kota, mungkin peringkatnya boleh. Oke, terima kasih Kang Agian. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya, sangat menginspiratif cerita Pak Haji tadi. Jadi jiwa petarung dan jiwa pemenangnya udah terbentuk dari kecil, dan itu menjadi inspirasi ya, khusus untuk saya pribadi, bahwa tantangan saat ini yang kita hadapi dalam menjalankan bisnis ini justru itu dijadikan motivasi. Jadi intinya internal spiritnya yang kuat ya Pak Haji ya. Internal spiritnya sangat-sangat kuat sekali. Baik, tadi saya sudah menyimak semuanya, termasuk masalah produk, karena saya kan termasuk yang pemakai produk dan memang banyak bergerak di produk juga. Nah, kebetulan saya memang banyak di produk pertanian nih Pak Haji. Kalau kita lihat, betul kata Pak Haji tadi ya, kalau kita dengar tadi omset perusahaan itu banyak sekarang itu di agro, betul. Saya lihat di lapangan, respon petani terhadap agro ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Apalagi dengan kondisi pupuknya yang karungan ya, yang selama ini mungkin kalau kita pasarkan BSR menurut mereka nggak masuk akal. Nah, dengan kondisi agro sekarang itu lebih mudah diterima oleh petani gitu Pak Haji. Cuman sedikit mungkin harapan kepada Pak Haji, karena dulu kan kita sempat waktu BSR ada itu awal-awal bagus, tapi beberapa saat kemudian ada kondisi-kondisi ternyata hasilnya tidak sama seperti yang sebelumnya. Nah, harapannya mungkin itu Pak Haji, gimana dari pihak perusahaan itu betul-betul quality control-nya minta tolong diperhatikan betul. Kemudian yang pastinya lagi ketersediaan pupuknya terjamin gitu. Karena apalagi kalau untuk sawit, mereka itu kalau terlambat memupuk aja mereka udah takut gitu untuk sawit. Gitu. Nah, mungkin itu Pak Haji ya. Kemudian terima kasih, yang pastinya terima kasih banyak untuk semua program yang sudah disampaikan. Saya pribadi selama PT BES tegak lurus ya, tegak lurus, maka saya akan tegak lurus bersama PT BES insyaallah. Jadi kita tetap loyal, kita tetap istiqomah, dan semoga kita semua mitra-mitra Sahara itu betul-betul mendapatkan apa yang program-program yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Itu saja mungkin Kang Agi. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Haji. Oke, itu yang ada yang dipertanyakan dan Ibu tentang produk ya. Sri No Putri tadi ya? Bu Srino Putri dari Padang. Beliau ini Luar yang saya tahu biasa emang omset dulu pertanyaannya. itu di Dahsyat BSR Ibu. ini, di BSR ini omsetnya tinggi waktu itu. Nah, sekarang mempertanyakan kira-kira nih ya, agro sawit ini akan mencetak sejarah baru nggak nih, dan ke depannya agro sawit gimana nih stoknya Pak Haji nih? Ini karena ada kelangkaan katanya nih di Sumatera sekarang nih agro sawit nih. Permintaan banyak tapi. Halo? Ya? Oke. Jadi luar biasa Ibu Sri No Putri ya. Betul. Terima kasih atas ini semangatnya yang sangat luar Beliau biasa ya. ini Pak Haji udah resign dari kepala sekolah demi Hmm, fokus di Best Corporation. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, masalah tentang kualitas produk. Nah, saya ingin menjawab dari sisi teknis. Jadi pupuk best farm itu dari dulu sampai sekarang kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Kenapa ketika pupuk itu awal-awal dipupuk pakai best farm itu kualitasnya bagus, tapi kemudian kok lama-lama jadi nggak bagus gitu. Nah, pertanyaan itu banyak dilontarkan oleh seluruh mitra-mitra. Jawabannya adalah karena pupuk best farm itu seperti layaknya vitamin, ya, seperti layaknya vitamin. Sehingga ketika unsur hara yang ada di tanah itu masih banyak, jadi ketika diberikan suplemen atau vitamin dari agrus best farm,
maka si tanaman tersebut pertumbuhannya bagus karena masih memiliki suplai unsur hara, unsur makro dari tanah. Nah, ketika habis ya unsur haranya disedot terus ya oleh tanaman, khususnya tanaman sawit untuk berbuah, maka lama-lama akan menjadi trek. Bukan base farm-nya yang salah. Yang salah itu adalah mentor yang tidak memberikan edukasi bahwasanya penggunaan pupuk base farm itu harus didampingi oleh eco farming original atau didampingi dengan pupuk NPK atau didampingi dengan pupuk kandang. Nah, jadi makanan pokoknya itu tetap harus diberikan ke tanaman tersebut. Nah, oleh karena itu, sekarang kita mengeluarkan pupuk NPK dengan merek Agrosawit. Ya, mudah-mudahan dengan pupuk NPK Agrosawit ini bisa menjadi solusi. Yang dulu tanamannya bagus pakai base farm, pambes, ya, kemudian tapi tidak diiringi dengan NPK malah jadi trek. Nah, ya udah sekarang kita jualan produk pupuk NPK Agrosawit dan luar biasa, bukan produksi yang terhambat, tapi permintaan yang meledak, sehingga produk ini sekarang menjadi incaran mitra-mitra sampai inden-inden ya. Ya, tapi insya Allah pertengahan bulan ini mesin baru di pabrik kami sudah datang, jadi kami bisa produksi dengan jumlah produksi yang jauh lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi insya Allah kalau masalah duit sih kita alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Jadi permasalahannya hanyalah kita ini harus nambah lagi mesin, nambah lagi memperbesar kapasitas pabrik. Jadi insya Allah ke depannya varian pupuk ini akan masih akan menjadi primadona utama di perusahaan kita. Insya Allah. Sukses selalu Ibu. Insya Allah. Insya Allah stok berarti dipastikan bakal aman ya 1-2 bulan ke depan itu ya. Insya Allah jangan 1-2 bulan ke depan, tapi akhir bulan ini juga insya Allah sudah aman. Nah, akhir bulan ini ya, soalnya Iya. ini juga permintaannya banyak, minta ke stokis di luar sana juga kadang hanya terbatas buat timnya. Ini kendala di lapangan. Padahal permintaan besar nih, omset di pertanian besar biasanya jaringan bertumbuh lagi nih, Masya Allah. Jadi teman-teman tenang ya, insya Allah stok bulan ini, akhir bulan ini aman. Jadi bisa di stok ke pusat atau nanti ke stokis yang biasa kita pesan. Ada lagi satu pertanyaan lagi. Ini ada yang nanya, apakah berlian ini menjiplak Pak Haji? Ini ini digembos-gemboskan dulu soalnya terus nih. Berlian ini menjiplak atau emang berlian ini solusi sebenarnya dari atau Yang emang menjiplak duluan siapa, Mas? Yang menjiplak duluan siapa? Iya iya iya, gimana Pak Haji? Iya. Kami hanya memberikan solusi promo yang lebih dahsyat. Jadi ada inovasi tersendiri ya di berlian ini ya? Iya, insya Allah. Insyaallah, siap. Nah jadi, kalau menurut saya ya berlian ini menjadi solusi buat teman-teman semua yang sekarang bergerak di online. Yang bergerak di online, yang paling gampang segera jalankan berlian. Kenapa? Karena teman-teman kalau sekarang nggak bergerak di berlian, nanti kalah start sama yang lain, ketika berpromosi di online, ya calon mitra akan lebih milih daftar yang lebih murah pastinya. Pastinya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ngambil peluang berlian ini ya. Bismillah ya. Assalamualaikum Pak Haji Febrian. Saya bingung kehilangan mentor. Semua mentor pindah ke kantor sebelah. Tips dari Pak Haji gimana caranya bisa sukses karena saya nggak punya penghasilan lain selain di usaha ini. Ya, banyak orang-orang yang terkendala ketika sponsornya pindah atau mentornya pindah kayak kehilangan induk gitu. Padahal bisnis ini nggak ditentukan juga oleh mentor padahal. Nah ini tips Pak Haji bisa membangun perusahaan sebesar ini apakah ada mentornya dulu? Apakah harus diatur sama mentor? Ini tips bagi mitra-mitra yang kehilangan mentor jadi malah bingung mau ngapain gitu. Saya yang ngajak saya aja pindah gitu.
Kan ada Mas Algian ini Iya. sebagai mentornya. Jadi Tuh. ingat ya, kita sukses itu bukan karena ada mentor atau tidak ya, tapi ya karena memang sudah saatnya kita sukses. Nah, bagaimana kita bisa merajuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan sukses ya, kita upgrade diri kita, upgrade diri kita. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini udah layak untuk sukses. Kalau saya nggak ada mentor ya. Oh, nggak ada Jadi mentor ya? semuanya makanya banyak sholat sunnah itu ya karena tiap hari itu sholat istikharah. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya mentor tuh boleh setiap hari minta kepada Allah, ya Allah, mentori saya ya Allah, ya sholat istikharah tiap hari. Ya, minta minta diberikan hidayah oleh Allah tiap hari gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi pinter semuanya. Masya Allah, amin. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Jadi sekali lagi kesuksesan nggak ditentukan oleh orang lain. Ya apalagi sempit banget pikiran kita kalau teman-teman suksesnya itu karena mentor teman-teman. Ya insya Allah kan saya selalu ada nih buat teman-teman semua. Apalagi Pak Haji Febrian juga siap ngasih motivasi buat teman-teman semua nih. Justru kalau teman-teman sekarang selalu di pikirannya mentor nggak ada berarti saya nggak sukses. Ya teman-teman nggak akan sampai kapanpun nggak akan bisa menjadi seorang leader. Nggak akan bisa melampauin orang lain. Justru ketika teman-teman sekarang nggak ada yang ngerasa banyak ditinggalin nih, ditinggalin nggak ada yang mentorin. Ya misalnya nih akhirnya balik lagi ke Allah, nah nanti Allah bantuin teman-teman menjadi seorang leader. Nah, ini yang pernah saya alamin juga soalnya. Ya sampai saya bisa luxury, sponsor saya sampai sekarang belum luxury karena ya jangan sampai kita terbatas, kemampuan kita dibatasi oleh mentor kita, insya Allah ya. Selama masih ada leader-leader di atasnya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua ada kesempatan dan bukannya kesempatan ya, ada hak yang sama, ya doanya bisa jadi sama, hasilnya bisa jadi lebih besar tergantung keyakinan terhadap doa kita masing-masing. Dan terakhir Pak Haji, pesan nih buat teman-teman yang sebenarnya di bisnis network marketing ini baru memulai. Pengalamannya itu nggak ada, jadi udah lama jadi karyawan, karena udah stuck jadi karyawan malah numpuk hutang, mau modal bisnis konvensional pun nggak cukup, akhirnya sekarang di base corporation dan fokus gitu. Tips Pak Haji selaku pebisnis kenapa sih memilih bisnis network marketing? Terus, prinsip-prinsip apa yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis network marketing ya, pengalaman Pak Haji Febrian nih, supaya kita itu bukan sekedar jadi mitra biasa tim hore doang, tapi kita itu benar-benar menjadi seorang leader, seorang champion yang emang akhirnya punya banyak tim, punya banyak relasi, punya banyak komunitas gitu, bukan sekedar jadi mitra yang akhirnya dibawa-bawa sama leadernya doang gitu Pak Haji. Tips bagi mitra-mitra semua nih ya, supaya punya mental juara kayak Pak Haji. Jadi bukan sekedar mitra daftar doang, tapi emang harus berhasil. Apa yang harus dimiliki? Karakter apa yang dimiliki oleh seorang mitra-mitra network marketer sekarang ini ya, di tahun ini supaya berhasil seperti Pak Haji Febrian ya? Ya Terakhir itu ini tadi pertanyaan Mas, terakhir. bahwasanya kita ini harus merasa bisnis ini adalah hobi kita. Bagaimana membuat kita itu bekerja itu nyaman. Seperti contoh deh, kayak nggak apa-apa ya ini saya kasih contoh mentor lain ya, Boleh boleh boleh. Bunda Marlin. Hmm. Ya, Bunda Marlin itu sehari itu bisa presentasi 7 kali 7 kali. sehari. Ya, beliau cerita sama saya, minimal 4 kali, 5 kali tiap hari. Kenapa bisa sebanyak itu? Dari pagi sampai malam, dia itu di rumahnya itu ada ruang presentasi yang selalu jalan terus dari pagi sampai malam. Kenapa bisa bersemangat? Ya karena beliau menganggap bisnis ini adalah hobi dia gitu loh. Hmm. Presentasi itu jadi hobi gitu ya, jadi kesenangan ya. Makanya ketemu beliau itu selalu bersemangat terus. Nah, oleh karena itu bagaimana teman-teman semua itu kenapa kok Pak Febrian ini bisa berani gitu umur 41 tahun masih nikung kecepatan 225 km per jam, bukan lurus ya, nikung gitu ya. Kalau dipikir rasional kan itu menakutkan ya. Tapi kenapa kok berani melakukan hal itu? Ngelawan anak-anak umur 20 tahun gitu kan. Ya karena hobi, karena senang melakukan itu. Nah, kalau teman-teman itu pengen sukses, ya seperti seorang pembalap sukses raih podium, ya seperti seorang bisnis di sini ya, tembus reward, motor, mokes, big mokes dan lain sebagainya, maka harus jadikanlah bisnis ini hobi Anda.
Kalau Anda tiap hari nggak presentasi minimal 3 kali, maka Anda itu belum berbisnis di bisnis ini. Hmm, Iya, catat tuh, tiap catat. hari harus presentasi 3 kali, seperti Anda makan sehari 3 kali. Seperti Anda kalau sakit minum obat sehari 3 kali. Ya harus presentasi terus. Pak, saya presentasinya belepotan. Iya, kalau nggak pernah presentasi, pasti presentasinya belepotan. Tapi kalau sehari presentasi 3 kali, pasti lama-lama akan jago. Hmm, Gitu. Jadi lakukan, lakukan, lakukan. Yang belum sukses ya karena nggak pernah presentasi, nggak pernah prospek, nggak pernah closing, gitu. Ya lakukan terus, maka lama-lama Anda akan menjadi ahli di bidang itu. betul ya. Gitu. Sampai emang jadi hobi ya teman-teman menjalankan bisnis Iya, itu. Teman-teman presentasi, promosi, ya kalau emang bisa dilakukan sehari-hari jadi hobi, jadi kerjaan, ya nanti pasti akan ada hasilnya. Hasil yang kecil lama-lama menjadi besar ya akhirnya jadi capaian-capaian buat mitra-mitra kita semuanya insyaallah. Paling itu kayaknya Pak Haji ya untuk sesi hari ini ya. Pak Haji siap. jangan kapok-kapok nih nanti kalau diundang Oh, lagi nih enggak ya. lah, kita nanti ditunggu lagi undangan selanjutnya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan nih minta doanya Pak Haji. Pak Haji ini kayaknya kalau saya lihat dari obrolan tadi adalah orang-orang yang dapat privilege-nya dari Allah, kayaknya dikasih kemudahan sama Allah. Ada orang-orang yang kayaknya kan yang bergerak sedikit langsung gitu rezekinya datang nih. Pak Haji termasuk saya lihat orang-orang yang dikasih kemudahan sama Allah untuk kelapangan rezeki ya. Ya dari mimik mukanya, wajahnya, gaya ngomongnya, dan hartanya, Masya Allah. Nah, minta bantuan doanya deh buat kita semua Pak Haji. Tapi sebelum minta minta doa ke Pak Haji nih ya, satu satu lagi Pak Haji. Insya Allah kita tanggal 22 mau ada training dan pertemuan. Pentingnya training pertemuan di network marketing itu gimana Pak Haji? Buat teman-teman semua yang baru-baru nih Pak Haji. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Jadi semua pertemuan itu penting. Karena bisnis ini tuh nafasnya dari pertemuan ke pertemuan. Kalau kita nggak ikut pertemuan, ya kita berarti nggak bernafas. Kalau kita nggak bernafas, berarti bisnis kita nggak hidup. Nah, Nggak oleh akan karena hidup ya. itu, ya wajib. Pertemuan itu wajib hadir. Kalau kita menganggap bisnis ini itu adalah masa depan hidup kita, ya wajib kita maksimalkan. Harus datang terus di pertemuan. Nah, siap ya ditunggu ya teman-teman tanggal Ya. 22 bulan ini, bulan Juni, kita ada pertemuan training di kantor insya Allah ya. Jadi siap-siap teman-teman semua yang belum daftar segera daftar karena pesertanya maksimal kalau duduk itu sekitar 200 peserta. Ya, kalau lesehan itu 250 sampai 300 itu mentoknya ya. Jadi buat teman-teman semua segera daftar nanti insya Allah kita training tanggal 22 Juni. Nah, saya pengen minta doanya dari Pak Haji biar kita mitra-mitra Sahara bisa menjadi mitra-mitra yang sukses dunia akhirat, yang sukses di berlian juga ya sampai dapat luxury. Tahun depan kita bisa berangkat haji bareng keluarga. Wah, minta doanya ke Pak Haji Febrian nih buat penutupan. Doain kita semua dong Pak Haji. Bismillah, insya Allah. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita semuanya vacation ya. RO 175 vacation. Nah, Wah, itu mantap itu. belum digarap juga nih. Insya Itu Allah nih. bentar lagi loh. Iya, Akhir iya, tahun iya. kita gaspol. Siap, insya Allah. Boleh Pak Haji. Doain kita Pak Haji. Mudah-mudahan vacation trip luar negeri dapat, umroh dapat, luxury dapat, mobil dapat, haji akhirnya tahun depan. Nah, saya minta doain nih Pak Haji. Penutupannya doa dari Pak Haji Oh, Febrian. ini udah ditutup Penutupan ini. penutupannya doa dari Pak Haji Febrian. Oke, siap. Ini yang paling penting. Apalagi ini malam Arafah ya. Iya, Malam Masya Allah. Arafah ya. Ini sudah Mudah-mudahan. masuk tanggal 9, Mas. Oh di urutan sama 9 ya. Iya, karena kalender Islam itu dimulai dari bukan jam 12 malam, tapi dari Hmm. semenjak adzan maghrib. Oh iya, Jadi iya, iya, dari iya. adzan maghrib tadi, sekarang ini itu sudah masuk hari Arafah, Nah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, mudah-mudahan di hari Arafah ini hari besarnya umat Islam ya, yaitu adalah apa namanya hari Arafah ini adalah hari besar di mana orang-orang sedang bergerak untuk wukuf di Arafah. Ini tercurah ya, tercurah-curah limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari benar. Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu mari kita memanjatkan tangan kita, mengangkat tangan kita, menundukkan hati dan kepala kita, dan kita bukakan hati kita ini, kita bawa
hati kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pertolongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dini sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Razzaqu dzul quwwatil matin. Urzuqani ya Ghaniyun Hamid, ya Ghaniyun Halim, ya Ghaniyun Karim. Ya Allah ya Razzaq dzul quwwatil matin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Amin. Hamba-Mu banyak dosa ya Allah. Hamba-Mu tidak pantas memohon apapun kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami lelah ya Allah. Banyak tanggungan kami ya Allah. Banyak hutang dan cicilan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Amin. Ya Allah. Berikanlah kemudahan kami ya Allah di tahun ini ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang riba kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah. Kalau bukan Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami, kepada siapa lagi kami akan minta pertolongan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tahun ini ya Allah, undang kami ya Allah. Undang kami sekeluarga bisa berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh ya Allah. Amin. Berkunjung berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Kami rindu ya Allah pada baginda Rasul ya Allah. Ya Allah undang kami ke Baitullah, undang kami ke Masjidil Haram ya Allah. Kami ingin melaksanakan umrah ya Allah bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah keteguhan hati, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Supaya kami tetap sanggup, tetap kuat, tetap tabah menghadapi apapun yang menjadi rintangan, menjadi kerikil, menjadi tantangan perjuangan kami untuk sukses di perusahaan ini ya Allah. Ya Allah teguhkanlah iman dan teguhkanlah niat kami ya Allah bahwasanya kami di perusahaan ini ingin mengajak orang-orang sebanyak mungkin ya Allah untuk kembali kepadamu ya Allah. Untuk sukses, terbebas dari hutang dan riba, Amin ya Allah. dan juga untuk bersama-sama berjuang di jalan dakwah ya Allah. Amin. Mengajak orang-orang untuk ikut SLC, mengajak orang-orang untuk sholat 5 waktu di masjid ya Allah. Mengajak orang untuk mengingat hari esok ya Allah, di mana hari yang tidak ada pertolongan selain syafaat dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di sisa usia kami ya Allah, berikanlah pertolongan ya Allah, jauhkanlah kami dari seluruh dosa, hutang dan riba. Di sisa umur kami ya Allah, berikanlah kemudahan kami untuk kami bisa menyantuni anak yatim, Amin. menyantuni orang miskin, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waalaikumsalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Makasih banyak Pak Haji Febrian. Sampai-sampai Ya, nostalgia. sekali Mohon lagi. maaf kalau banyak salahnya. Siap Pak Haji ya. Makasih banyak Pak atas waktunya Pak Haji. Terima kasih banyak. Boleh Pak Haji. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Haji ya. Masya Allah.